Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 12 bab sifat koligatif larutan. Materi yang akan kita bahas yaitu cara menentukan rumus molekul berdasarkan data sifat koligatif yang diberikan di soal. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah suatu senyawa organik mempunyai rumus empiris CH2O. Larutan yang dibuat dari 9 gram senyawa tersebut dalam 100 gram air membeku pada suhu minus 0,93 derajat Celcius. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Dalam soal ini diberikan data air H sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel, atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Kembali pada soal, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita memiliki soal yaitu kita mencerna dulu data-data apa yang diberikan oleh soal dan pertanyaan apa yang disajikan oleh soal tersebut. Pertama, di sini diketahui dari soal bahwa senyawa tersebut adalah senyawa organik. Nah, ini harus kita kurungi atau kita kasih garis bawah yang mempunyai rumus CH2O. Nah, di sini data kedua adalah rumus empiris dari senyawa organik tersebut adalah CH2O, di mana larutan senyawa organik tersebut dibuat dengan melarutkan 9 gram senyawa tersebut dalam 100 gram air. Nah, ini berarti adalah massa air sama dengan 100 gram atau sama dengan 0,1 kg. Membeku pada suhu minus. Membeku. Nah, membeku ini berarti dia adalah titik beku, TF, yaitu min 0,93 derajat Celcius. Ditanyakan, tentukan rumus molekul senyawa. Oke. Kita pertama perhatikan bahwa bab ini adalah bab sifat koligatif larutan. Artinya jenis-jenis larutan akan berpengaruh pada yang namanya sifat koligatif larutan. Kenapa seperti itu? Karena sifat koligatif larutan ini bergantung pada konsentrasi partikel-partikel yang ada dalam larutan tersebut. Sehingga kalau kita ingat-ingat bahwa jenis larutan itu sangat berpengaruh pada sifat koligatif larutan. Jadi itulah kenapa ketika kita berbicara atau mempelajari sifat koligatif larutan, kita selalu diingatkan pada dua jenis larutan ini, yaitu yang pertama yaitu larutan elektrolit, dan yang kedua yaitu larutan non elektrolit. Dikatakan dia elektrolit adalah ketika dia dapat terionisasi. Nah, sedangkan non elektrolit dia tidak dapat terionisasi. Apa pengaruhnya? Kalau dia terionisasi berarti ada tambahan ion. Nah, ion ini adalah tambahan partikel dalam larutan, sehingga dia akan berpengaruh pada yang namanya sifat koligatif dari larutan tersebut. Nah, kalau dia tidak terionisasi berarti kan dia tidak ada penambahan partikel, tetap partikelnya. Nah, itulah kenapa di sifat koligatif itu kalian mesti ada yang namanya faktor Van Hoff.
faktor Van Hoff atau dilambangkan dengan I. Seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan soal? Di soal kita sudah tadi garis bawah yang pertama, senyawa organik. Nah, kalau senyawa organik itu rata-rata dia sifatnya adalah non elektrolit. Nah, kalau non elektrolit berarti dia tidak terionisasi, sehingga nanti pada perhitungan sifat koligatif larutannya dia tidak akan dipengaruhi oleh yang namanya faktor Van Hoff ini. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak akan ada pengaruh yang namanya faktor Van Hoff. Nah, berikutnya, terus kenapa kalau tidak ada pengaruh faktor Van Hoff? Nah, kita ingat ini titik beku tadi. Nah, titik beku ini kita tadi sebut dengan TF, di mana TF ini kita tarik hubungan yaitu delta TF sama dengan 0 min TF. Artinya ketika TF-nya 0 min minus 0,93 derajat Celcius, berarti delta TF dari senyawa larutan ini adalah 0,93 derajat Celcius. Nah, delta TF kalau kita tarik garis atau kita ingat-ingat rumusnya, ini adalah M kali KB. Ini untuk yang sifatnya non elektrolit, dan delta TF sama dengan M kali KB kali I. Ini untuk yang sifatnya larutan elektrolit. Nah, karena tadi kita sudah identifikasi bahwa ini adalah non elektrolit, jadi nanti rumus yang kita pakai adalah yang ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui rumus yang akan kita gunakan, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu di sini kita diminta untuk menentukan rumus molekul senyawa. Sedangkan yang diketahui adalah rumus empiris. Apa hubungannya rumus molekul, rumus empiris, dan rumus ini? Nah, mari kita perhatikan ini dulu. Di sini saya tulis apa yang harus diingat kembali, karena tadi ada rumus empiris, ada rumus molekul. Maka kita ingat dulu, apa itu rumus empiris atau rumus empirik? Rumus empirik merupakan rumus yang menyatakan perbandingan unsur-unsur paling sederhana dalam suatu senyawa. Jadi di soal tadi diketahui rumus empirik. Berarti di soal tadi itu adalah rumus paling sederhana dari senyawa organik tersebut. Sedangkan yang ditanyakan adalah rumus molekul. Apa rumus molekul itu? Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan gabungan atom-atom yang sama jenis unsurnya lalu membentuk sebuah molekul. Nah, itu adalah definisinya. Sekarang, apa hubungan dari rumus empirik dan rumus molekul? Rumus molekul umumnya adalah N kali dari rumus empiris, di mana bergantung pada MR molekul tersebut. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Rumus molekul itu sama dengan N kali rumus empirik, di mana ini sama dengannya, ini adalah setara dengan MR senyawa. Jadi kuncinya di sini kita harus dapat mengetahui MR dari senyawa tersebut terlebih dahulu untuk dapat mengetahui rumus molekulnya berdasarkan dari rumus empirik atau rumus empiris yang diketahui. Nah, jadi berdasarkan soal ini tadi kita sudah punya rumus delta TF sama dengan M kali KF, dan yang dibutuhkan dari sini adalah MR dari senyawa organik di atas. Nah, untuk mengetahui MR dari mana? Ini kita bisa ketahui dari nilai molalitas, karena molalitas ini sama dengan mol per massa pelarut, di mana mol itu sama dengan
massa dibagi AR atau MR. Nah, jadi di sini sudah ketahuan jalannya. Jalannya yaitu kita mencari nilai molalitas terlebih dahulu, kemudian dari molalitas diketahui kita mencari nilai mol. Nah, setelah mol diketahui, maka kita bisa mengetahui nilai AR atau MR. Kalau sudah diketahui AR MR, maka kita bisa mengetahui yang namanya rumus molekul dari senyawa organik yang dimaksud oleh soal di atas. Kalau sudah ketahuan seperti ini semuanya, maka di sini kita coba kerjakan sekarang. Tadi diketahui delta TF-nya sama dengan 0,93 derajat Celcius. Nah, kemudian delta TF sama dengan M kali KF. KF ini adalah tetapan titik beku karena pelarutnya air, biasanya KF-nya air itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Nah, ini ada ini di buku. Jadi terkadang banyak soal nggak menyebutkan KF, KB. Nah, itu nanti kalian harus bisa ingat-ingat di luar kepala. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita masukkan saja 0,93 derajat Celcius sama dengan M kali 1,86 derajat Celcius per molar. Sehingga di sini bisa kita tuliskan M sama dengan 0,93 derajat Celcius dibagi 1,86 derajat Celcius per molar. Sehingga M-nya sama dengan 0,5 molar. Jadi molalitas dari larutan yang dibuat dari senyawa organik tersebut adalah 0,5 molar. Selanjutnya kita ubah dari molalitas menjadi nilai mol. Tadi diketahui bahwa massa air yang digunakan untuk melarutkan senyawa organik adalah 100 gram atau sama dengan 0,1 kg. Sehingga di sini cara mengubah molalitas ke mol, kita gunakan rumus molalitas yang hubungannya dengan mol. Molalitas sama dengan mol per massa pelarut atau P. Sehingga molalitasnya ketemu 0,5 molar kali mol dari senyawa tersebut kali massa pelarutnya. Ingat, ini harus dalam satuan kilogram bukan gram, berarti 0,1 kilogram, sehingga molnya sama dengan 0,05 mol. Jadi ini adalah mol senyawa organik tadi adalah 0,05 mol. Nah, setelah kita ketahui molnya, maka kita konversi sekarang. Langkah terakhir yaitu mol kita ubah menjadi MR-nya. Gimana caranya? Kita ingat-ingat aja rumusnya mol. Mol sama dengan massa per MR. Molnya adalah 0,05 mol. Massa dari senyawa organik tadi yang dilarutkan dalam air adalah 9 gram dibagi MR. Sehingga kalau sudah punya kayak gini, ini tinggal naik ke atas, ini kita turunkan ke bawah, sehingga MR sama dengan 9 gram dibagi 0,05 mol. Maka MR diketahui adalah 180. Nah, kalau sudah ketemu MR, ingat tadi kita tinggal konversi saja bahwa rumus molekul dari senyawa organik tersebut, kalau AR atom-atom penyusunnya dijumlahkan, totalnya adalah 180. Nah, tadi kita diberitahu di soal rumus empirisnya adalah CH2O, sehingga MR dari rumus empirisnya adalah C ini 12
ditambah 2 kali 1 tambah ARO 16. Ingat, ini AR-nya ya. ARC ini adalah 12, di soal tadi ada di depan. Hanya 1 karena ada 2, maka di sini 2 kali 1 O-nya 16, sehingga kalau dijumlah sama dengan 12, 14, berarti ini adalah 30. Jadi rumus empirisnya adalah 30. Sehingga di sini kita masukkan rumus molekul sama dengan N kali rumus empiris. Nah, apanya ini? Ini MR-nya, ini juga MR-nya. Berarti sini 180 sama dengan N. Ini berapa? 30. Sehingga N sama dengan 6. Maka kalau kita tuliskan CH2O ini ada 6. Berarti sini rumus molekulnya adalah C kali 6. Berarti C6. H2 kali 6 berarti hanya 12. O-nya 6. Berarti rumus molekulnya adalah C6H12. Ini namanya adalah glukosa. Jadi berdasarkan perhitungan yang kita lakukan, maka dapat kita ketahui rumus molekul dari senyawa organik yang 9 gram dari senyawa organik tersebut dilarutkan dalam 100 gram air, sehingga titik bekunya adalah minus 0,93 derajat Celcius, merupakan glukosa, yaitu dengan rumus molekul C6H12O6. Jadi demikian pembahasan soal tersebut dan langkah-langkahnya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jika masih ada langkah-langkah yang kurang dipahami atau penjelasan-penjelasan yang kurang dapat dicerna, silakan tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan. Sampai di sini bagaimana? Mudah kan untuk mencari rumus molekul berdasarkan data sifat koligatif, yang mana pada soal ini contohnya yaitu diketahui titik beku dari larutan. Demikian pembahasan soal di atas. Jika video pembahasan tadi dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya hanya di Bahas Soal Channel.